ini dia udah ada new date folder, bisa langsung bikin folder di sini secara cepat. Langsung namanya itu nggak new folder tapi langsung namanya tanggal tersebut, jam tersebut. Contoh kayak gini. Nah, dia udah ada tanggalnya. Nah, dia itu kalau kita klik kanan, bikin folder baru. Tapi bedanya di dalam folder ini ada folder banyak, ada banyak folder gitu. Ya, jadi hari ini gua mau berbagi program. Programnya itu bersifat temporary, jadi dia bukan software, bukan apa namanya aplikasi. Pokoknya dia tuh simple lah, nggak ngeberatin CPU, nggak makan sistem, nggak makan SSD, nggak makan apa namanya RAM dan lain sebagainya, dan asik sih. Nah, apa itu? Ini dia, new date folder dan new project folder. Nah, ini dia. Nah, biasanya kan kalau kita bikin folder tuh contoh kayak gini. New folder, di situ kita tanggalin misalkan 7 Juni 2022. Ini kan agak bikin lama ya, maksudnya nggak efisien lah secara waktu dan lain sebagainya. Nah, gue tuh ada program yang ibaratnya lu klik kanan, biasanya lu bikin new folder di sini. Ini dia udah ada new date folder, bisa langsung bikin folder di sini secara cepat. Langsung namanya itu nggak new folder tapi langsung namanya tanggal tersebut, jam tersebut. Contoh kayak gini. Nah, dia udah ada tanggalnya, harinya, bulannya, tahun, dan jamnya. Nah, ini tuh pertama efisien, lu nggak perlu namain lagi. Terus kedua juga kalau buat manajemen data, lu misalkan butuh ngelihat data yang lalu, kayak misalkan folder bulan kemarin nih, kayaknya gue bikin bulan kemarin dan lain sebagainya, itu enak banget pakai ginian. Jadi nyarinya gampang, terus juga data lu bisa jadi lebih rapi. Nah, ini kalau kita klik 2 kali, kosong isinya karena ini hanya new date folder. Ada juga yang mau gue bagiin, yaitu new project folder. Nah, dia itu kalau kita klik kanan, bikin folder baru. Tapi bedanya di dalam folder ini ada folder banyak, ada banyak folder gitu. Nah, itu ini yang gue bagiin, bisa dimodifikasi sebenarnya nanti. Oke, pertama ini nanti gue taruh di Google Drive, kalian bisa download, silahkan di download aja. Habis itu kalian ekstrak file. Nah, ini new date folder dan uninstallnya, dan ini new project folder. Oke, bingung juga nih kalau begini. Nah, ini new date folder dan ini new project folder. Nah, caranya gimana? Karena ini filenya bersifat temporary atau sementara dan dia nggak bisa dihapus, bisa dihilangin dengan mudah. Pertama, ini kalian copy dulu. Ini file batch-nya nih, batch filenya kita copy dulu, taruh di C. Nah, karena ini bersifat temporary, maka gue taruh di folder temp. Nah, ini karena gue udah ada, gue uninstall aja dulu ya lebih enak. Nah, ini gue ada buat installnya ada, buat uninstallnya ada. Nah, ente tinggal klik 2 kali di sini aja, atau klik kanan terus match. Tapi gue biasa klik 2 kali, uninstall dulu. Nah, itu new project foldernya langsung hilang, tinggal new date folder. Nah, new date foldernya juga kita uninstall dulu. Nah, ini udah hilang ya dua-duanya. Nah, pertama ini kita kopas dulu, copy, taruh di C. Ini kalau misalkan baru mungkin ini nggak ada, kita bikin folder baru, tulis namanya temp karena ini bersifat temporary. Habis itu paste di sini new date folder. Terus bisa langsung diinstal juga, ini klik 2 kali langsung ada new date folder, tapi new project foldernya belum ada kan. Nah, sekarang kita masukin yang
new project folder, kita copy, masukin ke temp, paste. Nah kalau udah tinggal install ya. Oke. Nah sekarang new project foldernya udah ada. Gampang kan, mudah kan. Nah terus kalau misalkan contoh nih, gue bikin new project folder. Nah ini di dalamnya kan ya ini punya gue sih sebenarnya. Nanti kalian bisa edit kayak tadi ada Word, ada PowerPoint, ini kan ada macam-macam gitu. Nah dalamnya namanya mau dirubah seumpama. Kalian tinggal ini hapus dulu. Kalian ini tinggal klik kanan ini, habis itu edit. Nah kalian ke bawah. Nah di sini make directory-nya tuh kalian ganti. Maksudnya misalkan di sini footage foto diganti misalkan Word. Demen yang kecil, gede biar kelihatan. Terus apalagi PowerPoint, terus Excel, terus misalkan di sini semester 1, terus misalkan di sini minggu pertama, ini apalagi UAS semester 1, karena di sini banyak yang Nah usahain jangan pakai spasi tapi pakai underscore, karena nanti kalau misalkan pakai spasi dia malah jadi make directory baru lagi. Nah misalkan kayak gini. Nah kalian mau bikin folder baru lagi juga bisa sebenarnya. Bisa kayak ini dikasih tanda garis miring, habis itu misalkan UAS semester 1 IPA. Nah kita lihat nih, kita save dulu, exit. Habis itu kita kopas ini lagi karena yang ini pasti baru diganti. Nah kalau kita lihat yang di sini kan masih sama kayak tadi kan. Kita paste, itu replace. Di situ kita jalanin programnya lagi, install. Oke. Nah kalau kita buat new project folder, oke. Nah ini karena kenapa ini tadi kenapa nih, karena nggak pakai tanda nggak pakai tanda seru nggak pakai spasi biasanya. Coba kita lihat lagi, ada ini make directory. Nah ini tuh, ini nggak pakai spasi nih kan, satunya nggak pakai spasi, pertamanya nggak pakai spasi, mau nggak mau dia jadi keluar. Kita kasih underscore biar dia ada di dalam dan namanya jadi nyambung gitu, jadi nggak bikin directory lagi. Nanti yang ada bikin directory-nya banyak, jadi usahain pakai spasi itu pakai underscore, jangan spasi. Kalau spasi nanti dia malah make directory ulang lagi yang ada dan bakal ada di luar gitu. Nah kayak tadi nih kita bikin UAS semester 1 IPA, ini kan pertama pakai underscore, terus di sini nggak pakai sama sekali spasi. Akhirnya bakal pas kita beginiin di UAS semester 1 ada lagi directory di IPA, dan itu bisa kalian lakuin dengan banyak directory, unlimited lah. Enak, seru, gampang, jadi mempermudah. Nah tadi kita udah edit, coba udah benar semua, pakai underscore. Kalau udah kita kopas lagi, copy, terus temp, paste, replace. Kalau udah kita jalanin lagi, install lagi. Oke. Nah dia bakal ada di dalam. Sebenarnya sama menyudet folder, cuman dia udah dimodifikasi jadi lu nggak perlu repot-repot bikin folder lagi. Nah ini dia di dalam folder UAS semester 1 ada pelajaran seumpama IPA apa segala macam, memudahkan lah untuk kalian daripada bikin folder
terus namain dulu dan lain sebagainya, itu makan waktu dan kurang efisien bagi gua. Biasanya gua pakai ini dan gua pakai ini udah lama juga. Dan kalian bisa pakai ini gratis, tanpa kredit, tanpa copyright, tanpa embel-embel dan lain sebagainya. Gua kasih free untuk kalian. Silahkan pakai, silahkan download, silahkan pakai. Gue cuma bisa berharap lu pakai dengan untuk hal-hal baik, bukan hal-hal yang buruk. Itu aja ya, kayak hidup lah, make it simple bro. Nah sebenarnya gue juga mau nge-share bagaimana ini tuh gue temporary file ini buat Windows ya. Ini tuh gue Windows loh, bukan Mac gitu. Jadi kalau mikirnya wah jangan-jangan ini cuman bisa dipakai di Mac, enggak, ini di Windows sebenarnya. Cuman emang temanya gue ganti jadi MacBook. Seru juga sih, cuman ini gue mau share caranya bikin kayak begini gimana. Gue takutnya dipakai di laptop-laptop yang kurang gitu, karena dia makan sistem, makan RAM, makan SSD, makan CPU juga buat running. Jadi ya mungkin minimal banget RAM lu 8 lah. Terus penyimpanan juga udah SSD. Kalau misalkan harddisk kayak gini malah makin lambat lu pakainya, malah nyiksa gitu. Tapi asik sih.